Nama saya Benita Kristanti, NPM 2008-10-172. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dasar dari pertemuan ketiga. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan atau langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematik dan secara logis. Nah, ada tiga struktur dasar algoritma, yaitu struktur runtunan atau sequence, yang kedua pemilihan atau selection, yang ketiga perulangan atau looping. Ya, di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang struktur runtunan atau sequence. Struktur runtunan dikerjakan secara berurutan mulai dari baris pertama sampai baris terakhir, dan tanpa ada loncatan atau pengulangan. Kalau runtunan itu terjadi seperti saat kita mengantri di Alfamart atau di pom bensin, itu menerapkan teknik algoritma runtunan. Jadi, nanti runtunannya atau sequence-nya berdasarkan ascending mulai dari depan atau descending mulai dari belakang. Nah, itu adalah simpelnya dari struktur runtunan sequence. Dan sebuah runtunan terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dilakukan atau dikerjakan secara berurutan, yang artinya tiap instruksi dikerjakan satu persatu, karena akan dikerjakan secara beruntun. Dan yang kedua, tiap instruksi dilaksanakan tepat satu kali, tidak ada instruksi yang diulang. Yang artinya, kalau diulang, berarti itu termasuk algoritma ke dalam struktur pengulangan atau looping. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses atau compiler sama dengan urutan instruksi yang sebagaimananya ditulis di dalam sebuah teks algoritma. Dan yang keempat yaitu akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Berarti itu adalah hasil dari algoritma tersebut. Ini adalah contoh dari algoritma menghitung luas persegi panjang. Yang pertama-tama yaitu masukan panjang. Yang kedua yaitu masukan lebar. Simbolnya di sini masih jajar genjang karena merupakan bentuk dari sebuah data. Dan yang ketiga yaitu prosesnya, yaitu luas dari persegi panjang, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Di sini simbolnya kali dalam sebuah komputer itu yaitu simbol asterik atau tanda bintang. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil luasnya. Dan ini adalah contoh dari mencari dari sisi miring dari sebuah segitiga. Yang pertama yaitu masukkan alas dan tingginya. Yang kedua yaitu prosesnya, yaitu memasukkan rumus dari mencari sebuah sisi miring dari sebuah segitiga, yaitu akar dari alas kuadrat ditambah akar dari tinggi kuadrat. Dan yang selanjutnya yaitu menampilkan hasil sisi miringnya atau hasil akhirnya. Contoh yang ketiga yaitu mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Bisa dilihat di sini mulai masukkan Fahrenheit atau nilai Fahrenheit. Yang kedua yaitu memasukkan rumusnya atau rumusnya yaitu Celsius sama dengan Fahrenheit dikurani 32, kemudian dikali dengan 5/9. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil Celsiusnya. Dan yang keempat yaitu contoh algoritma untuk menukarkan isi dua buah variabel. Kita misalkan saja yaitu menukarkan isi sebuah gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Di sini prosesnya yaitu tuangkan cairan dari gelas A ke gelas C, kemudian dari gelas B ke gelas A, dan yang terakhir yaitu tuangkan cairan dari gelas C ke gelas B. Dan selanjutnya adalah menampilkan hasilnya. Di sini urutannya tidak bisa diubah-ubah seperti urutan ketiga diubah ke urutan yang pertama, itu tidak bisa karena akan menampilkan hasil yang berbeda.
Jadi struktur runtunan itu tidak bisa diubah-ubah prosesnya atau urutannya. Jadi harus mulai dari awal proses sampai akhir proses itu seperti yang dituliskan dalam algoritmanya. Jika struktur runtunan itu diubah-ubah susunannya, maka hasilnya akan berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.